Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, kembali menjumpai Anda semua melalui Oase Rohani Katolik yang akan mengisi kehidupan kita, rohani kita, di mana kita akan dikuatkan melalui inspirasi rohani. Dan pada hari ini, tentu saja narasumber telah siap mendampingi Anda semua, yaitu Romo Fransiskus Nong Budi CP. Apa kabarnya Anda semua, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang penuh sukacita, selalu bersemangat, dan juga tanpa gentar untuk menghadapi apapun yang kita akan hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Dan saya, Alexandra Sisi, yang akan mendampingi Romo Budi dan juga Anda semua. Baik, mari kita sapa Romo Budi. Halo Romo Budi, salam jumpa. Halo, salam jumpa untuk semuanya juga, untuk sahabat WRK dimanapun Anda berada. Selamat pagi untuk semua. Ya, senang sekali Romo bisa mendampingi pada hari ini. Dan mari Romo sama-sama kita akan buka Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka. Silahkan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa pencipta dan penyelenggara, Putra penebus dan penyelamat, Roh Kudus penghibur dan penolong. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang kami peroleh hingga saat ini. Kami bersyukur juga atas kasih yang Engkau berikan kepada kami semua, kasih yang sangat besar untuk kami lewat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon agar kami semua dikuatkan dan diteguhkan, sehingga kami boleh mengasihi secara sungguh-sungguh, mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Limpahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, sehingga kami boleh mengalami kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama melalui sabda-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita sama-sama untuk memasuki Oase Rohani Katolik dengan antifon pembuka. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan mari kini sama-sama kita masuki bacaan pertama pada pekan biasa ke-30, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala atas jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat ataupun kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kalian masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dengan Mazmur tanggapan dari 128. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa, yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita sama-sama siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Baik, Romo Budi, saatnya kita semua ingin sekali untuk memperoleh inspirasi rohani pada bacaan di pekan biasa ke-30 ini. Kira-kira kita mulai dulu ya Romo dari bacaan pertama, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus tadi bab 5 ayat 21 sampai 33. Nah, ini apa yang hendak disampaikan dan juga supaya kita bisa memperoleh inspirasi yang menguatkan kami semua Romo pada hari ini. Sahabat ORK yang terkasih, saya ingin mengajak Anda merefleksikan sabda Tuhan yang telah kita dengarkan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus, bab 5 ayat 21 sampai 33, mengajarkan tentang hubungan Yesus dengan umat. Hubungan itu dijelaskannya dengan sederhana, yaitu seperti suami istri. Terdapat 2 sikap yang diutarakan di dalam hubungan tersebut. Yang pertama adalah menghormati. Yang kedua adalah mengasihi. Untuk menjelaskan mengenai sikap menghormati, Paulus menggunakan
pemahaman tentang anatomi. Paulus meyakini sebagai benar bahwa kepala adalah bagian penting dan menentukan bagi tubuh manusia. Apakah ini karena ada otak di kepala? Bila hendak ditelusuri, saya menilai bahwa pemahaman yang demikian bukan berasal dari Yudaisme, tetapi malah sekurang-kurangnya bernuansa Yunani. Terlepas dari itu, sebagaimana Paulus, saya sampai sekarang menerima sebagai benar bahwa rasionalitas dan kesadaran sebagai produk pikiran memiliki keunggulannya. Manusia digerakkan dari perintah otak. Seseorang dinyatakan secara medis meninggal justru karena matinya kerja otak setelah berhentinya fungsi jantung. Sahabat ORK, Paulus tentu tidak sedang berbicara tentang manusia dalam pandangan tertentu, tetapi hanya mau berkata bahwa tubuh manusia memiliki kepala dan kepala itulah yang memimpin tubuh. Anggota-anggota Anda dapat melihat orang-orang yang menderita gangguan saraf motorik misalnya. Otak memerintahkan sesuatu, tetapi lainlah yang dikerjakan atau dibuat. Lebih dari itu, Paulus memaksudkan alasan untuk patuh kepada kepala adalah Yesus. Yesus adalah kepala gereja. Kita, umat beriman, adalah gereja. Kristus adalah kepala kita. Paulus menasihati para istri untuk taat kepada suami mereka seperti mereka taat kepada Kristus, kepala gereja. Anda akan merasa aneh dan bertanya, mengapa Paulus hanya berkata kepada para istri perihal taat, tidak kepada suami? Hal ini tentu berada dalam pemahaman Paulus tentang apa yang memimpin tubuh, yakni kepala. Bukan yang sebaliknya. Dari hakikatnya memang harus demikian, tidak bisa tidak. Meski demikian, hal ini tidak dalam arti harafiah, karena Paulus memakai analogi. Bahkan Paulus juga mengatakan tunduk dalam segala hal. Ini bukan berarti suami bertindak semaunya dan semena-mena terhadap istrinya, dan istri harus taat. Tidak begitu. Dalam keluarga, suami adalah kepala keluarga. Bila dipakai istilah lain, suami adalah direktur keluarga, atau pilot, atau nahkoda, atau masinis dari keluarga. Bahkan suami adalah romo keluarga. Yang terakhir ini memang benar demikian dalam arti keluarga sebagai ecclesia domestica, gereja rumah tangga. Suami adalah kepala dalam arti tersebut. Sebagaimana otak yang punya prinsip kerjanya, begitulah kepala keluarga seharusnya bertindak sesuai dengan prinsip kerjanya. Pelanggaran terhadap prinsip kerja merupakan suatu pelanggaran dan penyimpangan. Komunikasi dan dialog yang terbuka lagi jujur membantu kepala membuat keputusan. Untuk menjelaskan mengenai kasih, Paulus berbicara dua arah. Dua arti mendalam pula yang dikemukakannya. Yang satu kepada istri dan yang lain kepada suami. Dasar kasih tetap Kristus. Kepada para istri, dasar kasih kepada suami adalah pemberian diri dan pengorbanan total dari suami untuk istri. Istri mana yang tidak sayang dengan suami kalau suaminya telah memberikan diri dan mengorbankan diri secara total untuknya? Seperti Kristus telah memberikan diri dan mengorbankan diri untuk menyucikan
atau menguduskan gereja. Begitulah suami seharusnya. Sementara kepada suami dikatakan bahwa dasar kasih adalah kesatuan. Suami dan istri adalah satu. Suami bagi istri atau istri bagi suami adalah dirinya yang lain, alter ego, the other self, atau secara puitis dikatakan belahan jiwa atau tulang rusuk. Karenanya kalau suami mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya. Paulus juga memakai kata mengasihi tubuhnya. Paulus memiliki keyakinan tentang cinta diri dalam taraf normal, dalam arti merawat dan mengasuh. Bukan cinta diri berlebihan atau egoisme, atau menonjolkan diri berlebihan, narsisme. Juga bukan membenci diri sendiri, self-hate, atau benci tubuh sendiri, dysmorphic tubuh, body dysmorphic, atau menyakiti atau melukai diri sendiri, self-harm. Dan tentunya juga bukan altruisme. Kasih yang dimaksud itu adalah apa yang dalam perkawinan dinyatakan sebagai kebahagiaan suami istri. Sahabat ORK yang terkasih, Paulus hanya mau mengatakan bahwa kasihilah Yesus dan hormatilah atau taatilah Dia. Kasih Yesus begitu besar bagi kamu. Karena kasih yang besar itu, Ia menjadi manusia dan menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Kasihilah Dia dengan kasih dan hormat yang pantas baginya dalam hidupmu, entah sebagai suami istri, anak, atau apapun jalan hidupmu. Baik, Romo. Tadi banyak sekali yang sudah kita peroleh tentang bagaimana Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu menyampaikan analogi yang menarik, karena analogi ini cuma apakah ini jadi apa ya? Karena ini kan perumpamaan bagaimana hubungan suami istri, kemudian dianalogikan dengan apa yang kita harus lakukan dengan mentaati Kristus, menghormati Kristus, dan di atas semuanya adalah mengasihi Yesus. Nah, kira-kira Romo mungkin ada juga dari sahabat Oase Rohani Katolik yang mungkin saja belum begitu masuk kepada kehidupan rumah tangga sehingga mungkin aja tidak terbayang begitu, Romo. Nah, kira-kira apa ini untuk yang pesan-pesan dari untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang mungkin saja masih akan menuju kepada sebuah kesatuan dalam rumah tangga. Nah, itu supaya juga bisa lebih memahami maksudnya Rasul Paulus ini. Tadi Romo katakan di awal untuk yang kedua penekanan adalah menghormati dan mengasihi ya Romo. Nah, kira-kira mungkin supaya sahabat Oase Rohani Katolik yang masih belum memasuki mahligai rumah tangga itu bisa juga memahami sejelas-jelasnya. Begitu Romo. Tentu yang dimaksud Paulus bukan hanya hubungan suami istri, tapi hubungan pribadi seorang Kristiani dengan Tuhan Yesus. Dan hubungan suami istri itu hanya suatu gambaran yang dipakai Paulus untuk mengatakan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Itu suatu luar biasa ungkapan analogi yang sangat dalam untuk kita, kesatuan kita dengan Kristus. Nah, dan poin tentang kasih dan menghormati, saya kira dua poin yang penting yang bagi siapa saja dapat dikerjakannya dalam kehidupan Kristiani. Mengasihi Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus. Karena kasih dan menghormati itu satu hal yang satu dalam pandangan Yahudi
Mengasihi itu artinya juga menghormati, menaati juga. Nah, mengasihi Yesus berarti menaati, menghormatinya, perintah-perintahnya. Jadi ini suatu hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dengan kasih yang itu, kasih kepada Yesus dan menghormatinya, juga punya dampak kepada orang-orang di sekitar kita, kasih kepada sesama kita. Jadi saya kira begitu. Iya, baik Romo. Jadi ini tadi sesuatu yang indah sekali karena analoginya adalah bagaimana hubungannya sangat mendalam. Maka dibuatlah perumpamaan analogi itu dengan suami istri. Ininya Romo. Ya, baik, kami paham bahwa bagaimana hubungan itu mendalam, dah kita pun juga harus begitu terhadap Kristus yang tentu saja rela untuk menyelamatkan kita semua ya Romo. Nah, kira-kira Romo kalau di dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang kiranya bisa juga memberikan inspirasi bagi sahabat Oase Rohani Katolik terkait dengan hubungan analogi ini? Ya tadi Romo katakan juga bagaimana tidak terlepas atau terluput juga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, begitu ya Romo. Mungkin ada lebih ini lagi Romo dalam kehidupan sehari-hari, mungkin seperti kisah yang bisa kita dapatkan Romo. Baik, hal sederhana yang bisa kita buat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengasihi dengan tulus. Apa artinya ini? Ini tentu suatu hubungan kita dengan, ya kita katakan saja pertama-tama dengan orang-orang di sekitar kita. Siapa itu? Ya, kalau saya seorang anak, tentu ada orang tua saya, saudara saya, ataupun dengan siapa saya tinggal. Nah, ini suatu kenyataan ketika kita akan bertanya, siapa sesamaku? Jadi, mereka yang dengannya saya ada bersama, kami sehari-hari tinggal bersama, hidup bersama, dan ketika kita hidup bersama, berjumpa dengan mereka, kita itu dipanggil untuk mengasihi, dan itu sederhana. Kasih kepada sesama itu sangat sederhana, dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang dapat kita berikan kepada mereka lewat mungkin sikap kita, tutur kata kita, bagaimana kita menyapa mereka, dan jauh lebih dari itu kita bisa menjadi bagian dari mereka untuk meneguhkan atau menguatkan, untuk mendengarkan mereka, berbagi kisah, untuk berjalan bersama di dalam Tuhan, dalam segala sedih dan gembira. Nah, itu semua saya kira yang sederhana kita bisa buat. Tadi banyak yang sudah kita peroleh untuk bagaimana kita bisa lebih memahami lagi maksud dari surat Paulus, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ya Romo. Ya, baik. Kiranya sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita juga bisa merenungkan kembali dan lebih mendalami, menghayati apa yang sudah disampaikan dengan dua hal yang saya catat sangat-sangat penting untuk kita hayati ini adalah menghormati dan mengasihi. Dan tadi telah banyak Romo Budi sampaikan juga bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan sayang sekali, waktu juga yang ternyata kita sudah mencapai penghujung perjumpaan kita di sesi yang pertama. Untuk itu, mari sama-sama kita kembali hayati apa yang sudah kita peroleh, sambil nanti kita akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kita berjumpa di sesi kedua dari Oase Rohani Katolik untuk Pekan Biasa ke-30. Dan masih bersama dengan Romo
Franciscus Nong Budi CP bersama dengan Alexandra Sisi. Dan apa kabarnya Anda juga yang baru saja bergabung, yang pada kesempatan tadi di sesi pertama Anda belum berkesempatan untuk mendengarkan. Nah, saat ini kita akan sama-sama untuk juga bisa memperoleh kembali kesimpulan singkat apa yang sudah kita peroleh di sesi yang pertama. Silakan Romo Budi. Sahabat ORK yang terkasih, dari bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33, secara sederhana saya ingin menegaskan kembali bahwa kasih kita kepada Kristus sangat berdasar karena Kristus telah mengasihi kita dengan sangat luar biasa. Pantaslah kita mengasihinya dan menghormatinya. Kasih kita kepada Kristus adalah juga kasih kita kepada sesama kita, orang-orang yang di sekitar kita, yang dengannya kita bersama. Baik Romo, ya demikian sahabat Oase Rohani Katolik yang sudah kita peroleh sesi pertama, namun kita juga akan kembali memperoleh inspirasi rohani. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 13 ayat 18 sampai 21. Nah, ini apa kira-kira yang bisa kita peroleh Romo untuk inspirasi rohani dari Injil Suci menurut Lukas? Sahabat ORK yang terkasih, di dalam Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21 yang telah kita dengarkan, Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah. Dalam 4 ayat yang singkat ini, tetapi Yesus mau menggambarkan apa sih kerajaan Allah. Kerajaan Allah diumpamakan dengan biji sesawi dan ragi. Ada 2 perumpamaan. Yang satu datang dari dunia pertanian, dan yang satu dari dunia memasak atau membuat kue. Para petani tahu dengan baik soal ukuran benih biji sesawi, mustard. Ini tidak mudah bagi kita karena kalau kita ini di Indonesia, yang kita mengerti biji sesawi itu dikira sayur sawi. Sayur sawi. Jadi jenis tanaman ini tentu bukan sayur sawi. Nah, itu kalau sesawi itu ya dari segi biji itu ukurannya sama, kecil. Kalau pernah lihat benih dari sayur sawi, nah sama dengan kurang lebih sama dengan benih dari biji sesawi yang disebutkan di sini, kecil, sangat kecil. Nah, tetapi kalau sudah ditanam, maka sayur sawi itu akan menjadi sayur sawi, ya tanaman sayur-sayuran. Tetapi sesawi, nah ini bisa jadi pohon. Nah, jadi ya ini pohon yang besar. Jadi dikatakan burung-burung bisa bersarang di ranting-ranting, di dahan-dahan. Nah, ini jenis tanaman yang jauh lebih besar dari sayur sawi. Dan kalau tingginya itu ya kurang lebih bisa 3 meteran, bisa sampai 3 meteran dari sesawi ini. Dan inilah yang mau dikatakan tentang kerajaan Allah itu. Hal yang kecil, tetapi bisa menjadi sangat besar. Nah, ini yang disampaikan yang pada bagian pertama. Baik, dari segi biji sesawi. Sementara pada yang kedua, yaitu ragi. Nah, ragi ini juga dari ukurannya dan jumlahnya yang sedikit. Kalau dalam pembuatan adonan roti, tetapi dia bisa mengkamirkan atau mampu membuat adonan itu mengembang. Nah, jadi kalau ragi itu ya sebenarnya suatu mikroorganisme yang bersel tunggal ya seperti jamur gitu. Nah, tapi dia memakan kandungan gula atau sari daripada tepung dalam pembuatan roti itu. Nah, jadi prosesnya itu kayak
karbon dioksida begitu menghasilkan itu. Itu yang membuat roti itu bisa mengembang, bisa mengembang dan memberikan rasa tertentu. Nah, jadi inilah yang kalau dikatakan tentang ragi. Kalau biasa dalam pembuatan kue itu jamur pemakan gula namanya Saccharomyces cerevisiae, jenis ragi itu. Biasanya begitu. Nah, jadi ini dua hal yang mau disampaikan kepada kita, sederhana, hal-hal sehari-hari. Ya, kalau kita terbiasa dengan hal-hal di bidang pertanian atau di bidang pembuatan kue, jelas bagi orang yang petani itu, wah, ini kerajaan Allah itu ternyata begitu. Jadi ada hal kecil tapi punya pengaruh dahsyat yang besar, bisa mempengaruhi secara luar biasa. Dan inilah kerajaan Allah itu seperti itu, suatu misteri. Nah, tetapi digambarkan kepada kita dengan gambaran sederhana. Nah, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan biji sesawi dan ragi roti. Nah, kerajaan Allah artinya Allah yang meraja. Allah yang meraja ini persisnya di surga. Nah, tetapi menjadi juga bagi kita Allah meraja di bumi lewat Yesus Kristus. Nah, inkarnasi sabda merupakan perwujudan kerajaan Allah. Karya dan pewartaan Yesus merupakan kehadiran kerajaan Allah atau Allah meraja. Kita sebagaimana para rasul diajar untuk memohon datangnya kerajaan Allah. Ini kita selalu doakan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaan. Iya. Nah, kerajaan Allah itu memang sudah datang di dalam diri Yesus. Selalu dikatakan kepenuhan kerajaan Allah. Nah, tetapi ini belum paripurna. Kerajaan Allah menjadi paripurna pada kedatangan kembali anak manusia dalam kemuliaan. Ini yang kita sebut dengan parusia akhir zaman atau pengadilan terakhir, di mana Allah sungguh-sungguh meraja atas segala sesuatu. Nah, kita sekarang berada dalam perjalanan menuju kerajaan Allah. Allah yang meraja, kerajaan damai. Kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Kita anak-anak kerajaan Allah. Nah, kita dengan seluruh hidup dan perjuangan kita dapat menjadi biji sesawi dan ragi roti dalam proyek besar kerajaan Allah. Jadi panggilan kita sebagai Kristiani terdapat di situ, menjadi seperti biji sesawi atau ragi roti dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang kecil tapi bisa memberi efek yang sangat besar terhadap sekitar. Nah, inilah panggilan kita Kristiani. Ya, baik Romo. Jadi inilah panggilan sebagai Kristiani, seorang Kristiani tadi, bagaimana kita juga bisa menghadirkan Allah yang meraja itu di sini, begitu ya Romo? Nah, ini bagaimana Romo dalam hal-hal kecil yang kita bisa lakukan? Kan kadang-kadang kita berpikir seolah-olah harus melakukan sebuah hal yang besar begitu. Padahal banyak hal kecil kan Romo yang harusnya kita bisa perbuat untuk bisa menjadikan kerajaan Allah itu hadir di sini. Tadi saya tertarik dengan kerajaan yang damai. Nah, artinya itu kan ya Romo, bagaimana kita menciptakan damai. Bagaimana Romo untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang harus kita bisa laksanakan supaya bisa memberikan rasa damai kepada teman-teman ataupun kepada saudara-saudara kita. Pertama-tama saya ingin melihatnya secara lebih sempit, yaitu damai yang kita alami, damai di hati. Ini poin penting dan saya kira ini menjadi suatu semacam perkara atau persoalan dari kehidupan kita sekarang. Kalau kita tidak mengalami, memiliki damai itu di tengah situasi yang
bergejolak dan seterusnya, kita akan kesulitan. Jadi poin penting yang pertama, bagaimana kita secara pribadi, nah, dan ini kuncinya lewat relasi tadi, hubungan kita dengan Yesus. Itu yang membuat kita mengalami kedamaian. Nah, kedamaian itu penting sebelum kita, kalau kita sendiri tidak mengalami kedamaian, mungkin omong kosong, damai palsu yang kita berikan atau kita uh, sampaikan, yang kita bagikan kepada orang lain. Nah, orang lain akan melihat damai sejati. Wah, ini kok beda orang ini. Ada apa? Orang tertarik pada kita. Apa sih yang membuat ini berbeda? Jadi orang pada tertarik dengan kita. Nah, ini kunci yang besar, rahasia besar. Kalau kita mengalami kedamaian, maka kita bisa membagikan, menularkan damai kepada orang-orang di sekitar kita. Situasi di mana tidak ada damai, kita menjadi pembawa damai. Karena kita sudah mengalami terlebih dahulu damai yang di dalam diri kita sendiri, damai di hati kita. Jadi damai di hati kita itu yang penting diciptakan sebelum kita menjadi pembawa damai. Tadi begitu ya Romo? Ya, dan damai di hati ini artinya ya segala sesuatu, ya termasuk juga bagaimana tidak ada kekosongan hati atau kekosongan diri, begitu Romo? Tentu, betul sekali. Jadi poinnya itu dasarnya pada bagaimana kita mengalami damai. Nah, kedamaian kita secara pribadi yang kita alami itu pengaruhnya sangat kuat dengan hubungan kita secara pribadi dengan Allah, dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Di situ kita bisa mengalami kedamaian batin, kedamaian hati. Poinnya di situ. Ya. Dan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Romo, dengan kita bisa berdamai di hati kita sendiri, jadi orang-orang juga merasakan hal itu, begitu Romo. Berarti kalau di dekat seseorang yang punya damai di hati, rasanya adem, begitu Romo. Jadi ada energi positif yang terpancar dari kedamaian hati yang sudah kita alami. Nah, kalau kita sudah mengalami itu, maka secara sederhana mungkin bisa, kok orangnya gimana ya, adem, orangnya itu bicaranya itu menyejukkan, perkataannya dia menjadi lebih sabar, memberikan kata-kata positif untuk orang-orang sekitar, energi positif, selalu punya harapan. Nah, itu bagian dari bagaimana orang yang sudah mengalami damai, karena hubungannya, kedekatannya, relasinya dengan Tuhan Yesus yang tadi seperti digambarkan, hubungan kesatuan suami istri. Nah, itu karena kasih dan menghormati. Jadi di situ. Baik, jadi tadi juga hal yang bisa saya angkat penting adalah bagaimana menjadi positif ya Romo, untuk mau keluarga kecil kita ataupun orang-orang di sekitar kita, pun semua orang yang dijumpai, begitu Romo ya. Positif itu agak-agak gampang-gampang susah begitu ya Romo. Maunya positif, tapi kadang-kadang ada orang berpikirnya selalu kan mulainya dari negatif dulu, begitu. Bagaimana membiasakan diri untuk berpikir positif, Romo? Nah, segala pengalaman tentang ini saya hanya mau kembalikan lagi kepada relasinya sendiri dengan Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa memberikan kedamaian yang lebih besar daripada Tuhan Yesus berikan. Disitulah yang harus kita timba, sumber segala kedamaian kita itu ada di sana. Nah, ini tergantung bagaimana kita meningkatkan intensitas kita, hubungan kita. Dan itu bukan sederhana, hubungan itu yaitu membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan itu lewat hal-hal kecil seperti sering berkomunikasi itu. Komunikasi itu kan, Tuhan, ini saya, keadaan saya begini, saya berharap begitu. Nah, dan itulah yang kita sebut doa, melatih diri dalam ugahari, dalam kesempurnaan hidup Kristiani, keutamaan Kristiani. Nah, hal-hal kecil yang seperti itu kiranya untuk membawa kita pada damai yang lebih besar di dalam Yesus. Ya, jadi bagaimana pentingnya menekankan relasi dengan Tuhan, artinya tidak putus gitu ya Romo. Mungkin kan kalau kita bangun misalnya doa pagi, lalu akan beristirahat, doa malam menyapa Tuhan.
Tapi apakah juga di dalam kehidupan sehari-hari itu pelaksanaan dalam 24 jam itulah yang kita bisa intens untuk berelasi dengan Tuhan setiap saat. Begitukah Romo? Ya, doa itu saya teringat Santo Paulus dari salib uh, harus berapa kali? 24 jam sehari katanya. Jadi poinnya bukan doa vokal yang saya lakukan Tuhan, Yeah. tetapi disposisi hati dan kesadaran itu yang sesering mungkin diarahkan untuk kepada Tuhan. Jadi kalau dikatakan berdoa 24 jam satu hari, kurang lebih begitu maksudnya. Tapi yang mau ditekankan, kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu. Artinya melibatkan Tuhan dalam setiap kali kita melakukan aktivitas kita, begitu ya Romo? Ya, dalam segala perkara, dalam segala jalan hidup. Baik, Romo, tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan kita di sesi kedua di Oase Rohani Katolik pada hari ini. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, banyak tadi hal-hal yang penting yang kita peroleh. Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai dengan kita berdamai ataupun membuat damai di hati kita dulu. Dan tentunya hal ini akan sangat penting untuk kita bawa dalam aktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Dan sayang sekali waktu juga yang akan memisahkan perjumpaan kita, dan namun kita juga berharap bahwa inspirasi-inspirasi yang terus diperoleh dari Oase Rohani Katolik bisa juga menghidupi kita semua dengan beraktivitas dengan lebih baik. Romo, sebelum kita tutup perjumpaan kita, kiranya Romo Budi bisa memberikan pesan singkat untuk kami bawa dalam kegiatan kami selanjutnya. Sahabat ORK yang terkasih, mari kita menjadi seperti biji sesawi atau seperti ragi roti dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang Kristiani, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga kerajaan Allah, kerajaan damai mulai terwujud di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab damai itu sudah diwujudkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam dunia. Dan mari kita melanjutkan, mari kita meneruskan damai yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus lewat diri kita, lewat hidup kita sehari-hari, sikap dan tutur kata kita. Dengan begitu, kita mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus, menghormati juga sesama kita. Disitulah kita mulai menjadi biji sesawi atau ragi roti dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih banyak Romo Budi. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian Romo Fransiskus Nong Budi CP bersama dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda. Dan kini mari sama-sama kita siapkan diri untuk doa penutup. Kemudian kita juga akan memperoleh berkat Tuhan melalui Romo Budi. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kedamaian, kami bersyukur atas Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah membawa damai ke tengah-tengah kami, membawa damai ke dalam hati kami. Kiranya kami terus menjaga, kami terus merawat, kami terus menumbuhkan kedamaian yang telah kami terima, terutama lewat hubungan kami, lewat komunikasi kami, keintiman kami dengannya, dengan Tuhan Yesus, sehingga daripadanya kami boleh menjadi biji sesawi dan ragi roti bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang kami jumpai, sehingga kerajaan damai dapat terwujud dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Terima kasih banyak Romo Budi dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dan kami pamit undur dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.